Selamat malam teman-teman mahasiswa UT dan tutor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sony Gunawan, jurusan Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan menjelaskan tugas 3 perencanaan program komunikasi tentang proposal rencana aksi program komunikasi yang berjudul Program Edukasi Digital untuk Meningkatkan Literasi Media Sosial di Kalangan Remaja Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu remaja untuk bijak menggunakan media sosial, sekaligus mengatasi masalah serius seperti hoax dan cyberbullying yang sering marak belakangan ini. Proposal ini saya susun berdasarkan modul perencanaan program komunikasi yang terdiri dari 5 bab utama yang akan saya jelaskan secara singkat dan jelas pada kesempatan ini. Untuk bab pertama adalah pendahuluan. Program ini hadir karena rendahnya literasi media sosial di Indonesia saat ini. Berdasarkan survei Kemenkominfo 2023, sekitar 70% remaja Indonesia rentan terpapar hoax di media sosial. Ini merupakan risiko sosial yang tinggi dan dapat merusak pemahaman dan perilaku remaja. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja terhadap penggunaan media sosial yang bijak melalui berbagai kampanye edukatif. Para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat meliputi pemerintah, sekolah, komunitas remaja, dan media digital. Pentingnya program ini tidak hanya untuk mengurangi penyebaran hoax, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan memfilter informasi yang mereka terima. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu analisis situasi. Pada bab ini digunakan analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman program. Kekuatan program adalah adanya dukungan teknologi digital yang berkembang pesat dan minat para remaja yang tinggi terhadap media sosial. Namun, terdapat kelemahan seperti akses internet yang belum merata, terutama di daerah pedesaan. Peluang datang dari tren media sosial yang terus meningkat serta dukungan pemerintah terhadap literasi digital, maupun ancaman yang diantisipasi termasuk regulasi media yang bisa saja berubah dan tantangan dalam mempertahankan engagement remaja. Target audiens utama adalah rata-rata di usia 13-18 tahun yang merupakan pengguna aktif media sosial, sehingga strategi harus disesuaikan dengan kebiasaan dan preferensi mereka. Lalu untuk bab 3, saya akan menjelaskan tujuan dan sasaran program. Nah, untuk bab 3 ini program yang saya tetapkan melalui tujuan SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Yaitu secara spesifik, ingin meningkatkan pengetahuan literasi media sosial remaja sebesar 50% dalam kurun waktu 6 bulan. Sasaran yang diharapkan adalah mencapai minimal 10.000 remaja yang mengikuti workshop, webinar, dan konten edukasi yang disebarkan terutama melalui platform seperti TikTok dan Instagram yang umumnya dipakai oleh para remaja. Indikator keberhasilan akan menggunakan kerangka kerja logis yang menghubungkan input seperti sumber daya manusia dan anggaran, dengan output berupa jumlah peserta dan outcome berupa perubahan perilaku dan penggunaan media sosial. Lalu untuk bab keempat, saya berfokus pada strategi dan rencana aksi. Strategi program menggunakan pendekatan konvergensi media, yaitu menggabungkan berbagai platform dan media digital untuk menjangkau remaja secara interaktif. Rencana aksi meliputi program konten edukasi pada bulan pertama dan kedua, pelaksanaan kampanye dan aktivitas engagement pada bulan ketiga dan keempat, serta monitoring dan evaluasi pada bulan kelima dan keenam. Program juga menggandeng influencer remaja sebagai duta literasi agar pesan yang disampaikan lebih efektif. Pesan kunci yang diusung berupa slogan seperti bijak bersosial media, anggaran yang dimiliki sebesar 500 juta yang bersumber dari Corporate Social Responsibility atau CSR, perusahaan teknologi yang mendukung program ini. Lalu untuk bab terakhir yaitu bab kelima, di sini kita akan membahas evaluasi dan anggarannya. Evaluasi dilakukan dengan survei pra dan pasca program untuk mengukur peningkatan pengetahuan serta analisis interaksi dan engagement di media sosial. Selain itu, akan diadakan diskusi kelompok
terarah untuk memperoleh feedback kualitatif. Anggaran rinci mencakup biaya produksi konten, honor tim pengelola, biaya distribusi materi, hingga cadangan untuk mitigasi risiko seperti kemungkinan penundaan karena pandemi atau kendala lainnya. Evaluasi akan memastikan program berjalan dengan efektif dan memberikan dampak sesuai target. Sebagai kesimpulan, proposal ini menawarkan sebuah rencana aksi program komunikasi yang sistematis dan terukur guna meningkatkan literasi media sosial di kalangan remaja Indonesia. Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, diharapkan remaja dapat menggunakan media sosial secara lebih cerdas dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat malam.